Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aisyah Setia Kurniawardani dengan NIM 23020074228 kelas 2023 F, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Dalam hidup, tentunya kita akan mengalami pengalaman-pengalaman, dan pengalaman itu akan bertambah setiap tahunnya. Entah pengalaman menyenangkan maupun menyedihkan. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama saya akan mengejar universitas negeri yang saya inginkan. Sejak SMP, saya memang suka sekali mengikuti organisasi dan perlombaan. Organisasi yang saya ikuti selama SMP yaitu organisasi OSIS. Dalam organisasi itu, saya belajar banyak sekali hal menyenangkan dan berharga. Serta dalam organisasi itu saya menemukan banyak sekali teman-teman yang baik dan saling support. Dalam organisasi itu, saya berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu, dalam perlombaan saat saya SMP, saya selalu menyanggupi dan berusaha menyanggupi apa yang ditawarkan guru saya kepada saya. Karena menurut saya, dengan saya menyanggupinya, saya akan menambah pengalaman dalam diri saya dan akan bermanfaat bagi masa yang akan datang nanti. Namun, saat kelas 9, ada COVID-19 yang membuat beberapa rencana saya gagal. Sampai saya masuk menjadi siswa SMA, COVID tidak ujung mereda. Dan tidak banyak hal yang bisa saya lakukan di SMA. Namun, saya pernah mengikuti organisasi OSIS lagi di SMA. Serta saya pernah menjadi panitia buku tahunan di SMA saya. Nah, di dalam panitia itu saya menjadi tim kreatifnya. Teman-teman yang baik di panitia itu mensupport setiap hasil kerja saya, serta menghasilkan buku yang sesuai dengan apa yang kami inginkan. Dalam sela-sela kegiatan saya yang padat itu, saya menyempatkan untuk belajar menggapai cita-cita saya dalam perguruan tinggi. Saya bercita-cita berkuliah, maka dari itu saya belajar dengan rajin. Saya mendapatkan teman yang baik dan selalu belajar bersama dengan saya saat itu. Setiap pulang sekolah atau hari libur, saya dan teman-teman saya pergi ke perpustakaan untuk belajar bersama. Pada akhirnya saat pengumuman siswa eligible, saya masuk ke dalam peringkat 10 besar. Namun, Allah belum mengizinkan saya lolos dalam seleksi SNBP tahun 2023. Saya gagal saat itu. Sedih, kecewa, marah, takut mengecewakan bapak dan mama, itu yang ada dalam pikiran saya. Saya sempat putus asa saat itu, namun beberapa hari kemudian saya mencoba bangkit kembali dan melanjutkan belajar SNBT untuk mengikuti tes nanti. Saya belajar dengan giat sampai hamin 1 minggu saya jatuh sakit. Saya sakit, demam, pusing, meriang, dan pernah 2 hari itu tidak beranjak dari kamar karena benar-benar pusing sekali. Mama dan ayah saya panik saat itu karena saya tidak mau makan juga. Saya ingat bahwa saya telah gagal SNBP dan tidak boleh gagal dalam SNBT kali ini. Maka dari itu saya berusaha untuk sembuh dan saya lanjut lagi belajar walaupun saat itu saya sedang drop. Hamin 2 atau saat saya berangkat ke Surabaya, saya akan berangkat sore. Paginya ayah saya
sakit. Saat itu saya benar-benar bingung karena ayah saya harus nyupir mobil dari Madiun ke Surabaya. Kalau dalam keadaan sakit gimana? Di situ saya merasa bersalah sekali dan mama saya menenangkan saya saat itu. Sorenya kita tetap berangkat dengan pelan-pelan karena ayah saya sakit dan di situ saya juga masih sakit. Sesampainya di Surabaya, saya di rumah bude saya. Kita istirahat di rumah bude saya, tidur di situ. Dan paginya saya mengikuti tes SNBT di Universitas Negeri Surabaya Ketintang. Di situ saya diantar oleh ayah saya, mama, kakak ponakan saya, om dan tante saya. Saya bertemu banyak sekali orang baik di situ dan teman-teman baru di situ yang satu ruangan dengan saya. Selama saya menunggu, ayah dan mama saya selalu menyemangati saya untuk terus berdoa dan menyerahkan semuanya ke Allah, apapun hasilnya nanti dan apapun yang terjadi dalam ruangan nanti. Saat detik-detik masuk ruangan, saya berpamitan kepada ayah dan mama saya, meminta doa dan saya masuk dengan salah satu teman saya yang saya temui di situ. Dia baik sekali dan kita masuk di situ mengerjakan. Alhamdulillahnya selama mengerjakan, walaupun keadaan saya sedang tidak fit atau sedang sakit saat itu, saya bisa mengerjakan dengan lancar dan tidak seperti kata orang-orang yang ruangan SNBT sedingin itu. Tidak, di situ tidak dingin dan alhamdulillahnya saya bisa mengerjakan dengan lancar. Beberapa jam kemudian tesnya selesai dan saya keluar. Ternyata ayah dan mama saya menunggu saya di depan ruangan, duduk di trotoar. Saya langsung menghampiri ayah dan mama saya langsung bilang tesnya sudah selesai. Mama dan ayah saya bilang, kamu hebat. Setelah itu saya masuk mobil, kita pulang ke rumah bude saya. Mama dan ayah saya tidak tanya apapun tentang tes itu. Mereka hanya menyemangati saya dan menyuruh saya melupakan apapun yang terjadi di dalam ruangan tadi. Saya di rumah bude saya dan keesokan harinya saya pulang ke Madiun dan saat itu ayah saya sudah tidak sakit lagi dan saya juga sudah pulih. Nah, 1 bulan setelah itu kan pengumuman SNBT. Saya ditemani ayah dan mama saya membuka pengumumannya. Di situ saya sudah pasrah apapun hasilnya. Namun ayah saya menurut saya tetap optimis. Saya buka hasilnya dan alhamdulillah saya keterima. Dan sekarang saya di sini, Universitas Negeri Surabaya. Terlihat wajah bangga ayah dan mama saya saat tahu saya keterima. Karena kembali lagi untuk bisa mengikuti tes dan perjuangan untuk ke Surabaya, dari Madiun ke Surabaya, nyetir mobil, keadaan ayah saya sakit, itu tidak akan pernah saya lupakan. Support terbaik mereka ke saya sangat tinggi dan saya sangat bersyukur saat itu. Nah, sekian pengalaman dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.